Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Nah, saudara, hari ini kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dapat kembali memberkati saudara dan saya. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah pengkhianatan seorang murid. Saudara, kata pengkhianatan ya, ini berasal dari kata dasar khianat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mengandung arti perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mau untuk dikhianati, bukan? Saudara dan saya tentu juga tidak suka jika dikhianati, terlebih lagi oleh orang-orang terdekat kita. Nah, firman Tuhan hari ini, saudara, berbicara tentang kisah pengkhianatan seorang murid terhadap Tuhannya sendiri. Ya, kita tadi sudah baca bersama bagian firman Tuhan ini, bagaimana Yudas Iskariot, yang adalah seorang dari 12 murid Yesus, yang adalah salah satu dari rasul Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia sering melihat Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Dia sering mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus memberitakan Injil. Dia terlibat dalam berbagai pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan saudara, Yudas Iskariot ini dipercaya sebagai seorang bendahara. Dipercaya sebagai seorang yang memegang kas pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yohanes 13 ayatnya yang ke-29. Tetapi saudara, Yudas Iskariot justru malah mengkhianati Tuhannya sendiri. Nah, saudara, ada dua pelajaran penting yang bisa kita lihat dari kisah pengkhianatan Yudas Iskariot ini. Apa saja itu? Yang pertama, kita bisa melihat alasan Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yudas Iskariot kok bisa-bisanya mengkhianati Tuhan Yesus, padahal dia itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus sendiri? Alkitab memberikan beberapa jawaban.
terkait alasan mengapa Yudas Iskariot sampai mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal dia adalah salah satu orang yang dekat dengan Yesus, yang selalu menemani Yesus, yang selalu menyertai Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah berbuat salah sedikit pun terhadap Yudas Iskariot. Yesus tidak pernah menyakiti hati Yudas Iskariot. Yesus senantiasa menunjukkan kasihnya kepada Yudas Iskariot. Tapi kenapa Yudas Iskariot justru tega, justru kok bisa mengkhianati Tuhan Yesus Kristus? Alkitab memberikan beberapa jawaban. Pertama, Yudas Iskariot pada dasarnya dia tidak pernah percaya, dia tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, meskipun dia adalah salah satu dari murid, salah satu dari rasul Yesus, meskipun dia selalu menyertai Yesus dalam pelayanan, meskipun dia seringkali mendengarkan Yesus berkhotbah, mengajar firman Tuhan, memberitakan Injil, ya. Meskipun Yudas seringkali menyaksikan berbagai macam mujizat spektakuler yang dilakukan oleh Yesus, meskipun dia adalah salah satu orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi saudara, sesungguhnya Yudas Iskariot tidak pernah percaya, tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 64 sampai dengan ayatnya yang ke-71, saudara. Demikian firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 64 sampai dengan ayat 71. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, perhatikan ayatnya yang ke-64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya. Waktu orang banyak sudah kenyang ketika Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, saudara. Orang banyak datang berbondong-bondong mencari Yesus dan hendak menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka salah memahami mujizat yang Tuhan Yesus buat. Mereka justru memahami Yesus sebagai tokoh politik yang bisa mereka manfaatkan, yang mereka bisa gunakan untuk membawa kelepasan bagi bangsa Israel atas penjajahan di Roma. Dan ketika Yesus menyampaikan maksud kedatangannya, dan bahwa kedatangannya itu bukan seperti ekspektasi mereka, bukan seperti yang mereka inginkan, Alkitab mencatat murid-murid Yesus pada waktu itu mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yesus yang saya ikuti selama ini ternyata bukanlah Yesus yang sesuai dengan ekspektasi saya. Dan Tuhan Yesus berkata, di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara, ayat ini menunjuk kepada salah satu muridnya, itulah Yudas Iskariot, saudara. Ya. Jadi Yesus tahu persis bahwa Yudas Iskariot ini tidak pernah percaya, tidak pernah beriman kepada Yesus Kristus, meskipun dia adalah salah satu dari murid, meskipun dia adalah salah satu dari rasul Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tak peduli, ya,
Dia sering mengikut Yesus, dia sering melayani Yesus. Berulang kali dia mendengarkan khotbah dan pengajaran Yesus. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah memberikan hidupnya untuk kepada Yesus. Dia tidak pernah percaya, dia tidak pernah beriman kepada Yesus. Saudara, Yudas Iskariot tidak pernah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Yudas Iskariot sesungguhnya tidak pernah percaya. Dia tidak pernah beriman bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 69. Yudas Iskariot tidak pernah percaya, tidak pernah beriman bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, yang datang untuk memulihkan hubungan manusia berdosa dengan Allah, yang datang untuk menyelamatkan Yudas Iskariot sendiri. Ya, Yudas Iskariot tidak pernah membuka hatinya kepada Yesus. Ya, dia tidak pernah percaya, dia tidak pernah beriman kepada Yesus. Dengan kata lain, Yudas Iskariot bukanlah orang yang benar-benar percaya, bukanlah orang yang benar-benar beriman kepada Yesus. Bagi Yudas Iskariot, saudara, Tuhan Yesus itu hanyalah seorang Mesias politik. Hanyalah seorang pembebas politik yang diharapkan akan membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Romawi dan yang akan membawa bangsa Israel kembali berjaya di kancah politik global. Inilah Yesus yang dimaui oleh Yudas Iskariot. Sehingga ketika dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya, ketika Yesus Kristus yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia pada akhirnya kecewa terhadap Yesus. Dan kita lihat bersama, dia pada akhirnya berkhianat atau mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Saudara, di dalam bagian yang pertama ini, saudara, kita bisa belajar dua kebenaran penting. Apa itu? Pertama, saudara, tidak semua orang Kristen itu percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, jangan pikir semua orang Kristen itu adalah orang yang sungguh-sungguh beriman, adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tidak. Tidak semua orang Kristen percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Contohnya kita lihat dari Yudas Iskariot ini. Ya, dia seorang murid Yesus. Dan ternyata saudara, tidak semua murid Yesus itu adalah seorang yang percaya, adalah seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Tidak semua pengikut Yesus adalah orang-orang yang benar-benar percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Tidak semua rasul Yesus adalah orang-orang yang benar-benar percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tidak semua pendeta-pendeta adalah orang-orang yang benar-benar percaya, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Tidak semua majelis, tidak semua pelayan Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar percaya, orang yang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Dan tidak semua jemaat yang ada di dalam gedung gereja adalah jemaat yang benar-benar percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya dalam peristiwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11, saudara. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Perhatikan perkataan Yesus ini, ya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus sedang berbicara kepada 12 muridnya. Ya, kamu semua sudah bersih, kata Yesus, hanya tidak semua. Lalu kalimat selanjutnya Yesus berkata, sebab dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ya. Jadi sangat jelas saudara, tidak semua orang Kristen adalah orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tidak semua para pendeta adalah orang yang benar-benar percaya dan beriman kepada Yesus. Oleh sebab itu saudara, waspadalah. Oleh sebab itu saudara, selidikilah hati kita masing-masing. Apakah kita ini adalah murid-murid Yesus yang sejati? Apakah kita selama ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang benar-benar
orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian pertama mengenai alasan mengapa Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus, ya. Karena Yudas Iskariot tidak pernah percaya dan beriman kepada Yesus. Alasan yang kedua, saudara, tidak semua orang Kristen mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Perhatikan ini. Tidak semua orang Kristen mengenal juru selamatnya dengan benar. Saudara, banyak orang Kristen tidak mengenal siapa Yesus Kristus dalam kehidupannya. Saudara, banyak orang Kristen hanya mau percaya, hanya mau beriman kepada Yesus. Yesus yang bagaimana? Itulah Yesus yang memberikan kekayaan kepadaku. Yesus yang memberikan kesembuhan kepadaku. Yesus yang memberikan kesuksesan, kedudukan, jabatan, popularitas, dan semua hal-hal yang bersifat duniawi. Semua hal-hal yang bersifat materi. Itu Yesus yang saya inginkan. Bukan Yesus yang mati bagi dosamu. Bukan Yesus yang menyadarkan semua perbuatan dosamu, yang membuat engkau meratap akan dosa-dosamu, dan yang membawa engkau datang kepada Yesus dalam pertobatan akan dosa-dosamu, dan memohonkan pengampunan atas dosa-dosamu. Bukan Yesus yang seperti itu. Sangat sedikit orang Kristen yang suka mendengarkan pengajaran, yang menyadarkan bahwa dirinya orang berdosa, yang menyadarkan dia bahwa dia butuh Yesus yang bisa menyelamatkan dia dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari cengkraman kuasa-kuasa iblis. Jarang, saudara. Banyak para pendeta, saudara, yang hanya mengkhotbahkan Yesus yang memberikan kekayaan. Mengkhotbahkan Yesus yang hanya memberikan kesembuhan, kesuksesan, kedudukan, jabatan, popularitas, atau hal-hal yang bersifat duniawi materi lainnya. Dan bukan mengkhotbahkan Yesus yang mati bagi dosamu, yang membawa engkau kepada pertobatan akan dosa-dosamu, dan yang membawa engkau kepada pemulihan relasimu dengan Tuhan. Ya, ini terjadi, saudara. Sehingga banyak orang datang ke gereja, jangan coba-coba singgung dosa saya. Jangan coba-coba minta saya untuk bertobat dan meninggalkan dosa yang saat ini sedang nyaman aku kerjakan. Ya. Dan saudara, banyak gereja yang malah justru menjadi agen-agen motivasi. Yang menghujani jemaatnya dengan para motivator yang meninggikan manusia dan tidak lagi mengajarkan dan meninggikan Kristus yang mati di salib bagi dosa-dosa manusia. Akibatnya apa? Akibatnya, saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Yesus dengan benar, sama seperti Yudas Iskariot. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari waspadalah. Supaya jangan sampai pengenalan kita akan Yesus Kristus keliru dan menyesatkan. Menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya saat ini. Siapakah Yesus Kristus yang saudara dan saya kenal selama ini? Alasan yang kedua, saudara. Mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhannya sendiri? Tadi yang pertama, karena dia sesungguhnya bukanlah orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Yang kedua, karena hidupnya dikuasai oleh iblis. Ya. Saudara, karena Yudas Iskariot ini pada dasarnya tidak pernah percaya, tidak pernah beriman kepada Yesus, meskipun dia menyebut dirinya orang Kristen, menyebut dirinya murid atau rasul Yesus. Ya. Pada dasarnya Yudas Iskariot itu bukanlah orang yang benar-benar percaya. Bukanlah orang yang benar-benar beriman kepada Yesus. Nah, karena Yudas Iskariot ini bukan orang yang sungguh-sungguh percaya, bukanlah orang yang benar-benar beriman kepada Yesus, maka hidupnya tidak ada di dalam Kristus. Kristus tidak pernah ada di dalam kehidupannya. Nah, kalau dia tidak tinggal dalam Kristus, dia tidak hidup dalam Kristus, dan Kristus tidak hidup, Kristus tidak tinggal di dalam dirinya, maka dengan demikian justru yang tinggal dalam dirinya adalah iblis. Hidupnya dikuasai oleh iblis. Alkitab memberikan beberapa petunjuk atau bukti bahwa hidup Yudas Iskariot
sesungguhnya dikuasai oleh iblis. Misalnya, Yohanes 13 ayat 2, di situ dicatat, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Perhatikan itu. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Rencana apa? Rencana jahat. Apa rencana jahatnya? Mengkhianati Yesus. Yohanes 13 ayat 2. Kemudian saudara, dalam Lukas 22 ayat 3, di situ dicatat, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Perhatikan, masuklah iblis ke dalam Yudas. Mengapa iblis bisa masuk ke dalam diri Yudas? Karena di dalam diri Yudas, di dalam hidup Yudas, di dalam hati Yudas Iskariot tidak pernah ada Yesus tinggal di dalam kehidupannya. Sehingga dengan leluasa iblis masuk ke dalam hati Yudas. Iblis menguasai hati dan kehidupan Yudas. Lalu kemudian Yohanes 13 ayat 27 yang tadi kita sudah baca. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tadi membisikkan, ya, lalu masuk dalam hati dan hidup Yudas, lalu dia kerasukan, dikuasai. Bicara tentang kerasukan, dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Yudas tidak bisa melawan kuasa kendali iblis atas kehidupannya. Sehingga dia hanya bisa menuruti apa yang menjadi keinginan dan kemauan iblis. Saudara, pelajaran penting bagi kita dalam bagian ini adalah orang yang hidupnya tidak dikuasai Kristus berarti dikuasai oleh iblis. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hidup kita selama ini dikuasai Kristus atau dikuasai iblis? Itu nampak dari apa yang kita pikirkan. Itu apa nampak dalam hati kita. Itu nampak dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Apakah selama ini kita dikuasai Kristus atau dikuasai iblis? Yesus bilang apa? Pohon dikenal dari buahnya. Alasan yang ketiga, mengapa Yudas Iskariot kok tega mengkhianati Tuhannya sendiri? Karena Yudas Iskariot adalah seorang pencuri, seorang yang tamak, seorang yang serakah, dan seorang yang cinta uang. Ya jelas saudara ya, kalau Yesus tidak pernah ada dalam hidupnya, maka iblislah yang ada dalam hidupnya. Dan oleh karena iblis yang ada dalam hidupnya, maka apa yang dihasilkan adalah perbuatan-perbuatan jahat, adalah dosa. Dan kita melihat di sini, Yudas Iskariot adalah seorang pencuri, seorang yang tamak, seorang koruptor, seorang yang serakah, dan seorang yang cinta uang. Beberapa bagian Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Yudas Iskariot ini adalah seorang pencuri, adalah seorang koruptor, adalah seorang yang tamak, adalah seorang yang serakah dan cinta uang. Perhatikan Yohanes 12 ayat 4-6 di situ dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Alkitab membukakan siapa Yudas Iskariot. Dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan kata sering. Dia sering. Ini menunjukkan kalau dia memang hidup dikuasai oleh dosa. Dosa apa? Cinta akan uang. Dosa apa? Itulah ketamakan, keserakahan. Sehingga dia sering mencuri. Sehingga dia menjadi seorang yang koruptor. Kemudian dalam Matius 26 ayat 14-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata,
Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu maksudnya Yudas Iskariot, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Matius 26 ayat 14-16. Karena dia adalah seorang yang dikuasai oleh dosa, oleh keserakahan, ketamakan, cinta uang. Bukan hanya kas pelayanan yang dia curi. Bukan hanya kas pelayanan yang dia korupsi. Tapi dia sendiri tega menjual Tuhannya. Demi apa? It's all about money. Karena cinta uang. Nah saudara, inilah beberapa alasan yang Alkitab katakan tentang mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus. Pertama, dia pada dasarnya sesungguhnya tidak pernah percaya, tidak pernah beriman kepada Yesus. Atau dengan kata lain, meskipun dia terlihat seperti orang Kristen, tetapi sebenarnya dia bukan orang Kristen yang sejati. Dia tidak pernah percaya, dia tidak pernah beriman kepada Yesus. Yang kedua, hidupnya dikuasai iblis. Dan yang ketiga, dia seorang pencuri, seorang yang tamak, seorang yang serakah, seorang koruptor, dan seorang cinta uang. Hidupnya dikuasai oleh dosa. Kebenaran yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah sikap dan tindakan Yesus terhadap pengkhianatan Yudas Iskariot. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita bisa melihat seperti apa sikap dan tindakan Yesus terhadap pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Pertama, Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Yohanes 13 ayat 11, ayat 21, lalu ayat 25 sampai dengan ayat 27, demikian pula dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yesus tahu rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot, itulah mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, di sini kita bisa belajar bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita mungkin bisa bersandiwara, kita mungkin bisa menyembunyikan dosa dan rencana-rencana jahat kita dengan polesan-polesan rohani di hadapan manusia. Tetapi saudara, itu semua tidak berlaku di hadapan Tuhan. Ya. Kita bisa saja memoles diri kita dengan berbagai atribut-atribut rohani sehingga orang melihat kita rohani, tapi sebenarnya kita menyembunyikan dosa dan rencana-rencana jahat kita. Di mata Tuhan kita tidak bisa bersembunyi. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kalau kita sedang menyembunyikan dosa dan rencana-rencana jahat. Oleh sebab itu saudara, hati-hati. Jangan engkau menipu manusia, karena manusia bisa engkau tipu dengan atribut rohanimu untuk menyembunyikan dosamu. Tapi di hadapan Tuhan, engkau tidak bisa menyembunyikan dosa dan rencana-rencana jahatmu. Meski engkau memolesnya dengan atribut-atribut rohani, dengan kegiatan-kegiatan rohani. Yesus tahu. Yang kedua, Tuhan Yesus berulang kali memperingatkan Yudas Iskariot baik melalui gestur tubuh Yesus maupun melalui tindakan mencelupkan roti dan menyerahkannya kepada Yudas. Yohanes 13 ayat 21 dan 26. Saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 21 di situ dicatat, Yesus terguncang, Yesus gelisah, Yesus terharu, Yesus mengalami sebuah kegelisahan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa muridnya yang paling dekat, salah seorang daripada yang dipilihnya itu kok tega mengkhianati dirinya. Yesus memberikan gestur itu kepada Yudas Iskariot. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan memperingatkan Yudas. Bahkan ketika Yesus mencelupkan roti dan menyerahkannya kepada Yudas, sebuah tindakan yang merupakan sebuah tindakan penghormatan dari seorang tuan rumah kepada seorang tamu yang diundang ke dalam perjamuan makan, itu merupakan cara Yesus untuk memperingatkan Yudas. Ya, seolah-olah Yesus ingin berkata, perbuatan jahat apa yang kuperbuat kepadamu Yudas, sampai engkau tega mengkhianati aku. Saudara, hati-hati.
supaya jangan sampai kita mengabaikan atau menolak dan melawan peringatan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan. Tuhan Yesus sudah memberikan teguran kepada Yudas supaya Yudas bertobat dari rencana jahatnya untuk mengkhianati dia. Tapi Yudas menolak. Pelajaran penting bagi kita, jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita menolak dan melawan peringatan Tuhan, teguran Tuhan kepada kita. Sikap Yesus yang ketiga, ayat 13, pasal 13 ayat 21 dari Injil Yohanes ini. Tuhan Yesus sedih terhadap pengkhianatan Yudas Iskariot. Saudara, kesedihan Yesus itu bukan karena konsekuensi pengkhianatan Yudas yang akan membuat Yesus ditangkap. Bukan. Ya, bukan itu. Tapi kesedihan Yesus adalah karena pengkhianatan itu dilakukan oleh muridnya sendiri. Oleh orang terdekatnya sendiri. Ya. Dan karena Yudas mengabaikan peringatan Tuhan Yesus. Karena Yudas mengeraskan hatinya. Karena Yudas tetap memilih jalannya sendiri untuk mengkhianati Yesus. Inilah yang menjadi kesedihan Yesus. Ya, bukannya bertobat, meninggalkan seluruh rencana jahatnya, tapi Yudas tetap mengambil keputusan. Dia mau jalan menurut jalannya sendiri dan tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Inilah yang membuat Yesus sedih. Saudara, Tuhan berduka cita ketika kita umatnya berpaling daripadanya dan melakukan apa yang menyakiti hatinya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, hati-hati supaya jangan kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita menolak peringatan Tuhan, menolak panggilan Tuhan untuk bertobat dari dosa-dosa kita, yang membuat hal itu justru malah mendukakan Roh Kudus yang sudah diberikannya kepada kita. Ya, jangan abaikan teguran. Karena ketika kita mengabaikan teguran, nasihat, petunjuk firman Tuhan, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Paulus berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan kita mendukakan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang sudah memeteraikan kita. Jangan. Kemudian saudara, sikap Tuhan Yesus yang keempat terhadap pengkhianatan Yudas Iskariot adalah Tuhan Yesus pada akhirnya membiarkan Yudas hidup dalam dosanya. Dibiarkan. Karena Yudas tidak mau menerima nasihat, teguran, dan peringatan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun membiarkan Yudas hidup dalam dosanya. Membiarkan Yudas hidup dikuasai oleh iblis. Ayat 27 dari Yohanes pasal 13 ini. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus pada akhirnya membiarkan iblis menguasai Yudas Iskariot sepenuhnya. Kenapa? Karena Yudas Iskariot menolak nasihat, menolak teguran, menolak peringatan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pada akhirnya menyerahkan Yudas Iskariot kepada iblis karena Yudas Iskariot mengeraskan hati dan menolak nasihat, teguran, dan peringatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus seolah-olah berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jika engkau memang telah bertekad untuk membinasakan dirimu sendiri, maka lakukan saja dan tanggung sendiri, rasakan sendiri akibatnya. Tuhan bukan tidak mau menolong, ya. Tuhan bukan tidak mau membantu, tapi justru Yudas Iskariot menolak pertolongan Tuhan. Menolak panggilan Tuhan. Sehingga Tuhan membiarkan dia hidup menurut keinginannya sendiri. Tuhan menyerahkan dia kepada kekuasaan iblis. Sehingga hidupnya sekarang dikuasai oleh keinginan-keinginan berdosanya. Hidupnya sekarang dikendalikan oleh iblis. Hidupnya sekarang dikuasai, dikendalikan oleh niat jahatnya. Yang pada akhirnya membawa Yudas kepada kematiannya sendiri yang sangat tragis dan menyedihkan. Oleh sebab itu, saudara, waspadalah. Supaya jangan kita mengeraskan hati dan menolak setiap nasihat dan teguran Tuhan. Yang pada akhirnya membuat Tuhan tidak lagi mau menolong kita. Kalau kamu tidak mau ditolong, ya sudah, kata Tuhan. Terserah kamu.
Jangan sampai kita menolak, mengeraskan hati terhadap nasihat dan teguran Tuhan, sehingga Tuhan biarkan kita untuk terus hidup dalam dosa. Tuhan menyerahkan kita sepenuhnya kepada iblis dan membiarkan kita hancur dengan dosa dan kejahatan kita. Dan membiarkan kita binasa dengan dosa-dosa kita. Jangan sampai, saudara. Nah, saudara, inilah dua pelajaran penting yang kita bisa lihat dari kisah pengkhianatan seorang murid terhadap gurunya. Kisah pengkhianatan seorang Yudas Iskariot terhadap Tuhannya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kisah pengkhianatan Yudas Iskariot ini menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah peringatan yang sangat penting bagi kita. Apa itu? Pertama, apakah kita selama ini sudah betul-betul percaya? Sudah betul-betul beriman kepada Yesus? Apakah kita selama ini sudah hidup di dalam Yesus? Apakah Kristus benar-benar sudah tinggal dalam kehidupan kita? Benar-benar telah mengubah hidup kita? Ataukah kekristenan kita ini sesungguhnya adalah kekristenan yang semu? Kekristenan kita selama ini adalah kekristenan yang semu, yang hanya kelihatan rajin beribadah, kelihatan di depan manusia melayani Tuhan, kelihatan di depan mata manusia memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Kristus tidak pernah ada, Kristus tidak pernah hadir, Kristus tidak pernah tinggal dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kekristenan kita adalah kekristenan semu? Yang kelihatan di mata manusia rajin ibadah, rajin melayani Tuhan, setia memberi persembahan, terlibat dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi faktanya sesungguhnya kita masih hidup sama seperti Yudas Iskariot yang tamak, serakah, cinta uang, atau hidup dalam dosa-dosa yang lainnya. Apakah selama ini Kristus telah hadir dalam hidup kita? Ataukah justru iblis yang selama ini hadir dan menguasai kehidupan kita? Apakah selama ini kita selalu mendengar dan mentaati firman Kristus? Ataukah kita selama ini hanya mengikuti dan mendengar dan mentaati apa yang menjadi keinginan atau godaan iblis? Kisah pengkhianatan Yudas ini membawa kita untuk mengevaluasi diri. Kisah ini menjadi sebuah peringatan penting kepada kita, bahwa pengkhianatan bisa terjadi dari mereka yang menyebut dirinya Kristen, dari mereka yang menyebut dirinya murid Yesus. Kisah pengkhianatan Yudas ini memberikan peringatan kepada kita bahwa orang Kristen pun, tak peduli dia pendeta, majelis, atau jemaat biasa, dia bisa mengkhianati Tuhannya sendiri. Dia bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Kisah pengkhianatan Yudas ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita pun juga bisa saja mengkhianati Tuhan Yesus kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus. Kalau Kristus tidak pernah tinggal dalam hidup kita, kita bisa seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tinggal tunggu waktunya saja. Oleh sebab itu, saudara, mari uji dan selidikilah hati kita masing-masing. Apakah kita selama ini sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah kita benar-benar sudah hidup di dalam Yesus dan meninggalkan semua dosa-dosa kita? Apakah selama ini Yesus sudah hadir, dia tinggal dalam kehidupan kita, ataukah justru iblis yang tinggal hadir dalam kehidupan kita? Apakah selama ini kita selalu dengar dan mentaati firman, atau kita justru malah mendengar dan mentaati keinginan atau godaan iblis? Mari kita uji dan selidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa selama ini kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Kita hanya mengasihi pekerjaan kita. Kita selama ini adalah orang yang cinta uang. Kita selama ini adalah orang yang mengasihi kepentingan kita, mencintai dosa dan kedagingan serta hawa nafsu kita, dan mengikuti seluruh keinginan dan godaan iblis. Maka hari ini mari kita dengar suara Tuhan yang panggil kita untuk bertobat. Mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada Yesus. Mari kita berdoa, mohon supaya Yesus melepaskan kita dari semuanya itu. Dan kita membuka hati kita bagi Yesus untuk dia tinggal hadir dalam hidup kita dan membaharui kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara,
Kisah pengkhianatan Yudas Iskariot ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah abaikan peringatan Tuhan. Kisah pengkhianatan Yudas Iskariot ini menjadi sebuah nasihat, menjadi sebuah peringatan penting bagi kita, supaya jangan kita coba-coba mengabaikan atau menolak setiap nasihat, teguran, dan peringatan Tuhan. Jangan, saudara. Meskipun itu tidak menyenangkan kita, jangan kita menolak, mengabaikan setiap nasihat, teguran, dan peringatan Tuhan. Mari kita hati-hati, waspada, supaya jangan kita seperti Yudas Iskariot. Jangan mengulangi lagi dosa dan kesalahan Yudas Iskariot yang mengabaikan atau menolak nasihat, teguran, dan peringatan Tuhan Yesus, yang pada akhirnya membawa Yudas Iskariot kepada kehancuran hidupnya sendiri dan membawa dia kepada kebinasaan yang kekal. Mari saudara, kiranya kita diberikan hati yang mau taat, hati yang rendah hati, hati yang peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita mau memperhatikan. Kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh dan mentaati setiap nasihat, setiap teguran, setiap peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya hidupmu, supaya hidup saudara dan saya jangan binasa seperti Yudas Iskariot. Kiranya firman Tuhan hari ini menjamah dan memulihkan kehidupan saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin dan shalom.